Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Cerita, marilah kita awali kisah ini dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pernahkah Anda menilai seseorang hanya dari penampilannya? Pernahkah Anda menertawakan seseorang yang dianggap rendah tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Kisah ini akan membawa kita pada sebuah pelajaran berharga, bahwa apa yang kita lihat belum tentu menggambarkan seluruh kebenaran. Inilah cerita tentang seorang tukang sayur berpenampilan lusuh yang berani melamar teman masa kecilnya yang kini menjadi polwan cantik, tapi menerima penolakan dan hinaan di depan orang banyak. Namun, apa yang terjadi di akhir akan membuat semua orang terkejut dan terdiam. Simak ceritanya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe channel Ruang Cerita untuk mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi lainnya. Pagi itu, mentari baru saja merangkak naik di ufuk timur. Pasar desa mulai riuh. Suara pedagang menawarkan dagangan bercampur dengan aroma sayur segar dan bumbu dapur. Di salah satu lorong sempit pasar itu, seorang pria berusia sekitar 35 tahun tengah mendorong gerobak kayu yang mulai usang. Namanya Raffi. Baju kaosnya pudar, celananya lusuh, sandal jepitnya sudah tipis di bagian alas dan wajahnya legam terbakar matahari. Bagi sebagian orang, Raffi hanyalah tukang sayur keliling yang tiap hari berkeliling dari rumah ke rumah. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sorotnya penuh tekad. Sudah berhari-hari ia memikirkan hal yang akan dilakukannya siang nanti. "Enam, kamu nggak istirahat dulu? Dari pagi belum duduk sama sekali," tanya seorang pedagang tempe, menatapnya dengan heran. Raffi tersenyum tipis. "Enggak, Bu. Hari ini saya ada urusan penting. Harus beres." Setelah menyelesaikan dagangannya di pasar, Raffi langsung melangkah menuju sebuah rumah besar di ujung desa. Rumah itu berdiri megah dengan pagar besi tinggi. Catnya masih mengkilap. Di halaman terlihat beberapa kendaraan, termasuk sebuah motor patroli polisi yang terparkir rapi. Di teras rumah, seorang wanita berseragam polisi keluar dengan langkah anggun. Wajahnya cantik, matanya tajam, bibirnya dihiasi lipstik tipis. Dialah Nadia, teman masa kecil Raffi. Dulu mereka sering bermain petak umpet dan kejar-kejaran di lapangan desa. Namun, waktu telah mengubah segalanya. Raffi berdiri di depan pagar, memanggil pelan. "Nat." Nadia menoleh. Alisnya terangkat. "Raffi, lama nggak ketemu. Kamu ngapain kesini?" Raffi menarik napas panjang lalu berkata lantang, "Aku datang untuk melamarmu." Ucapan itu membuat beberapa tetangga yang sedang lewat berhenti. Mereka menatap lalu berbisik-bisik. Beberapa bahkan tertawa kecil, tak percaya dengan keberanian Raffi. Nadia menatapnya dari atas ke bawah lalu tersenyum sinis. "Enam, kamu bercanda. Kamu tukang sayur? Pakai baju lusuh begini. Datang mau melamar aku. Aku ini polwan V. Aku butuh pasangan yang selevel." Beberapa ibu-ibu yang duduk di bangku depan rumah tetangga mulai cekik. "Duh, Enam, mimpi kamu tinggi banget," ucap salah satunya. Raffi mencoba tersenyum walau hatinya perih. "Nat, aku tahu penampilanku enggak sebaik pria lain, tapi niatku tulus. Kita pernah sama-sama susah dulu. Aku pikir kenapa kita enggak berjalan bersama lagi, tapi kali ini sebagai suami istri." Nadia mengibaskan tangan. "Cukup, Enam. Aku enggak mau. Aku malu sama tetangga kalau punya suami kayak kamu. Lihat dirimu. Bahkan sandalnya aja mau putus." Tawa terdengar lagi di sekitar mereka. Raffi menunduk lalu berkata pelan, "Baik, Nat, kalau itu keputusan aku terima." Ia membalikkan badan, mendorong gerobaknya pergi. Namun, Nat tidak tahu penolakan yang diucapkannya hari ini akan menjadi sumber penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sebab Raffi bukanlah orang biasa. Ada rahasia besar di balik hidupnya, dan semua akan terbongkar di waktu yang tak lama lagi. Pagi berikutnya, suasana pasar tampak biasa saja. Pedagang saling bercanda. Pembeli sibuk menawar harga. Anak-anak berlarian di lorong-lorong sempit. Namun di sudut pasar, Raffi terlihat lebih diam dari biasanya. Ia hanya fokus menata dagangannya, tidak banyak berbicara, bahkan kepada pelanggan yang sudah akrab sekalipun. "Enam, kau sepi banget hari ini.
Biasanya kamu suka ngobrol sambil dagang, ujar Busari. Pelanggan setia yang membeli sayur bayam dan kangkung. Raffi tersenyum tipis. Lagi capek, Bu. Banyak pikiran. Sebenarnya bukan hanya lelah fisik, hatinya juga masih sedikit rasa sakit karena kejadian kemarin. Penolakan dan hinaan Nadia masih terngiang jelas di telinganya. Tapi di balik itu semua, Raffi tetap tenang. Ada bagian dari dirinya yang tahu semua akan berubah pada waktunya. Siang harinya, setelah selesai berkeliling, Raffi mendorong gerobaknya menuju sebuah gudang tua di pinggir desa. Gudang itu tampak biasa dari luar. Namun begitu pintunya dibuka, pemandangan yang sangat berbeda terlihat. Di dalam terparkir sebuah mobil SUV hitam mengkilap. Di sampingnya beberapa pakaian rapi, sepatu kulit, dan sebuah koper besar. Raffi menutup pintu gudang rapat-rapat lalu duduk di kursi kayu sambil membuka ponselnya. Ia mengetik pesan singkat, "Siapkan semuanya untuk besok. Saya akan datang dengan identitas asli." Tak lama kemudian, teleponnya berdering. Suara di seberang terdengar tegas. "Siap, Jenderal. Semua sudah dipersiapkan. Kami menunggu di markas." Raffi tersenyum samar. "Bagus. Besok kita buktikan siapa yang sebenarnya." Sementara itu, di rumah Nadia, cerita tentang lamaran Raffi sudah menyebar ke seluruh kampung. Tetangga-tetangga menceritakannya sambil tertawa. Seolah itu bahan lelucon baru. Nadia sendiri merasa puas telah menolak Raffi. Meski di dalam hatinya ada sedikit rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Sore itu saat Nadia duduk di teras sambil menyeruput teh, sahabatnya Wina datang menghampiri. "Nat, kamu beneran nolak Raffi? Aku dengar dia tuh orangnya baik, meski cuma tukang sayur." Nadia tertawa kecil. "Ya iyalah, Win. Masa aku poluan nikah sama tukang sayur? Gengsi dong. Aku kan butuh pasangan yang bisa nyamain hidupku, bukan malah bikin malu." Wina menghela napas. "Ya, terserah kamu. Tapi aku pernah dengar kabar. Katanya Raffi itu bukan orang biasa." Nadia memandang Wina dengan tatapan heran. "Maksudmu?" Wina mengangkat bahu. "Enggak tahu pasti. Tapi dulu waktu dia pergi dari desa beberapa tahun, ada yang bilang dia ikut latihan militer." "Ah, entahlah. Cuma gosip mungkin." Nadia hanya menggeleng. "Enggak mungkin, Win. Kalau dia benar-benar hebat, masa ia sekarang cuma jualan sayur keliling?" Malam itu, Nadia mencoba memejamkan mata, namun pikirannya sedikit terganggu. Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Ia teringat masa kecilnya bersama Raffi ketika mereka berdua sering bermain di pinggir sungai, bercanda tanpa beban. Raffi kecil adalah sosok yang pintar, berani, dan selalu membela dirinya dari anak-anak nakal. Tapi setelah mereka beranjak dewasa, Raffi menghilang selama bertahun-tahun sebelum kembali sebagai tukang sayur. Di sisi lain, Raffi sedang duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Di depannya terhampar seragam militer lengkap dengan tanda pangkat bintang di bahu. Ia menyentuhnya perlahan, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Besok adalah hari penting. Hari di mana ia akan menghadiri sebuah acara besar di kota. Dan di acara itu, semua orang termasuk Nadia akan melihat siapa dia sebenarnya. "Bersabarlah, Enam," gumamnya pada diri sendiri. "Semua akan terungkap tepat pada waktunya." Keesokan harinya, langit cerah di atas kota kabupaten. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan yang menuju ke pusat kota. Sebuah acara besar akan digelar di gedung serbaguna milik pemerintah. Sebuah acara peresmian markas baru satuan khusus kepolisian dan militer daerah. Raffi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia tidak lagi mengenakan kaos pudar dan celana lusuh. Kali ini ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi. Rambutnya disisir ke belakang, sepatu kulitnya mengkilap. Ia memandang dirinya di cermin lalu menarik napas dalam. Hari ini waktunya di luar rumah. SUV hitam yang tersimpan di gudang kemarin sudah menunggu. Sopir berseragam militer membuka pintu, memberi hormat. "Siap, Jenderal." "Berangkat," jawab Raffi singkat. Sementara itu, di rumah Nadia, ia juga bersiap. Sebagai polwan, ia mendapat undangan resmi untuk menghadiri acara peresmian tersebut.
Seragamnya terlihat rapi, sepatu botnya mengkilap, dan rambutnya tersanggul sempurna. Ia tidak tahu bahwa orang yang akan ia lihat nanti adalah sosok yang kemarin ia hina. Sesampainya di gedung serbaguna, suasana tampak megah. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga panggung utama. Di kiri kanan, pasukan berseragam berdiri tegak memberi hormat kepada setiap tamu penting yang datang. Musik orkestra lembut mengiringi suasana. Nadia berjalan masuk bersama beberapa rekan polwan. Saat ia melihat deretan kursi VIP di depan panggung, matanya tertuju pada seorang pria berwibawa yang sedang berbicara dengan beberapa pejabat tinggi. Pria itu tegap, wajahnya tegas, dan sorot matanya tajam. "Siapa itu?" bisik Nadia pada temannya. "Itu Jenderal Raffi, Panglima Lapangan di Satuan Khusus. Orangnya terkenal tegas tapi rendah hati," jawab salah satu rekan polwan. Nadia mengangguk pelan. Nama itu membuat hatinya berdebar. Raffi batinnya. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Enggak mungkin. Tukang sayur itu mana mungkin seorang jenderal. Acara dimulai. Para pejabat memberikan sambutan. Lalu tiba giliran Jenderal Raffi naik ke panggung. Seluruh ruangan hening. Pandangan tertuju padanya. Dengan langkah mantap, ia berdiri di belakang mimbar, membuka map di tangannya dan mulai berbicara. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita berkumpul di sini bukan hanya untuk meresmikan markas baru, tapi juga untuk memperkuat tekad kita menjaga keamanan dan kehormatan bangsa." Suara itu membuat dada Nadia berdebar kencang. Ia mengenal betul nada dan intonasinya. Rasanya seperti suara yang ia dengar kemarin. Saat seorang tukang sayur menyatakan lamaran, Nadia mulai gelisah di kursinya. Matanya terus mengamati gerak-gerik sang jenderal di panggung. Senyumnya, tatapan matanya, semua terasa familiar. Setelah sambutan selesai, Jenderal Raffi turun dari panggung menyapa para tamu undangan. Saat ia melewati barisan polwan, matanya bertemu dengan mata Nadia. Ada jeda sesaat, seolah waktu berhenti. "Nat," ucapnya pelan. Sambil memberi senyum samar, Nadia membeku di tempat. Ia ingin membalas, tapi suaranya tercekat. Raffi melangkah pergi dikerubungi para pejabat dan wartawan. Namun di hati Nadia, gelombang pertanyaan mulai bergemuruh. Apakah mungkin jenderal yang gagah itu adalah orang yang sama yang kemarin ia hina di depan rumah? Sore itu setelah acara usai, Nadia tak bisa memejamkan mata. Ingatannya kembali ke masa kecil, ke wajah Raffi yang dulu. Semakin ia mengingat, semakin jelas kemiripannya, dan semakin kuat rasa penyesalan yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, Nadia belum berani memastikan. Ia harus mencari tahu sendiri sebelum semuanya terlambat. Malam itu, langit desa terlihat bertabur bintang, angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Nat duduk sendirian di teras rumahnya, gelisah. Sejak acara peresmian tadi siang, wajah dan suara Jenderal Raffi terus menghantui pikirannya. Ia mencoba mengusir bayangan itu, namun setiap kali menutup mata, yang muncul adalah tatapan Raffi yang singkat. Namun, dalam saat mereka bertemu di barisan polwan, tatapan itu persis sama dengan tatapan pria yang kemarin ia hina di depan rumahnya. "Ah, enggak mungkin," gumam Nadia. "Tukang sayur itu enggak mungkin, Jenderal." Tapi kenapa semua terasa sama? Ponselnya berdering. Wina sahabatnya menelepon. "Halo Winnat, aku cuma mau tanya. Tadi siang kamu lihatkan Jenderal Raffi di acara itu?" Suara Wina terdengar penasaran. "Iya." "Kenapa?" jawab Nadia cepat. "Kamu enggak kaget? Dia itu orang yang katanya baru balik ke desa beberapa bulan lalu. Aku dengar dari Pak RT, sebelum jadi jenderal dia memang sengaja nyamar kerja di lapangan bahkan sampai jualan sayur untuk sebuah misi rahasia. Katanya dia nyari data tentang jaringan penyelundupan narkoba yang nyasar sampai desa kita." Nadia terdiam. Degup jantungnya terdengar di telinganya sendiri. Nyamar, jualan sayur, potongan-potongan kejadian mulai menyatu di kepalanya. "Win, kamu serius?" "Ya iyalah, aku juga sempat enggak percaya. Tapi itu kata orang dekat keluarganya. Katanya dia emang enggak mau identitasnya ketahuan sampai misinya selesai."
Katanya misi itu baru selesai minggu lalu, makanya dia bisa muncul sebagai jenderal di acara tadi. Tangan Nadia bergetar. Berarti tukang sayur kemarin ya, Nat? Kayaknya itu dia, jawab Wina yakin. Setelah menutup telepon, Nadia merasa seluruh tubuhnya lemas. Semua kejadian kemarin tiba-tiba terasa seperti tamparan keras. Kata-kata kasarnya kepada Raffi, tawa yang ia keluarkan bersama tetangga semuanya kini terasa memalukan. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk mencari kebenaran sendiri. Keesokan harinya, Nadia berangkat ke pasar dengan alasan membeli bahan masakan. Namun, tujuan sebenarnya adalah mencari tahu apakah Raffi masih berjualan seperti biasa. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong pasar. Matanya mencari gerobak kayu yang biasa Raffi dorong. Namun sampai siang ia tidak menemukannya. Yang ada hanya beberapa pedagang yang mengenal Raffi. "Bu, Raffi enggak dagang hari ini?" tanya Nadia pada penjual cabai. "Oh, Raffi. Udah 2 hari enggak kelihatan, Neng. Katanya ada urusan di kota." "Loh, Neng kenal dia ya?" jawab si penjual sambil menata dagangannya. Nadia tersenyum tipis. "Iya, teman lama." Tak puas dengan jawaban itu, Nadia memutuskan pergi ke rumah Raffi. Rumahnya sederhana dengan halaman kecil dan pagar bambu. Ia mengetuk pintu. Namun yang keluar adalah seorang pria parubaya. "Maaf, Pak. Raffi ada?" tanya Nadia sopan. "Raffi lagi di kota, Neng. Ada urusan dinas." "Loh, Neng ini kan Nadia ya, teman kecilnya Raffi." Nadia mengangguk, namun hatinya berdebar keras saat mendengar kata dinas. Kata itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa Raffi memang bukan sekadar tukang sayur. Saat ia hendak pulang, pria itu memanggilnya lagi. "Neng, kalau ketemu Raffi, sampaikan salam dari saya ya. Dia orang baik walaupun kelihatan sederhana. Banyak yang nggak tahu kalau dia itu sebenarnya." Pria itu berhenti seolah ingin menjaga rahasia. "Sebenarnya apa, Pak?" desak Nadia. Pria itu tersenyum samar. "Ah, nanti juga Neng tahu sendiri." Kalimat itu membuat Nadia semakin penasaran. Ia pulang dengan hati penuh tanda tanya. Dalam perjalanan pikirannya kacau antara ingin segera meminta maaf dan menunggu momen yang tepat. Namun satu hal pasti, Nadia mulai merasa menyesal telah merendahkan Raffi kemarin. Dan tanpa ia sadari, tak lama lagi penyesalannya akan mencapai puncak di sebuah momen yang akan disaksikan banyak orang. 3 hari setelah acara peresmian di kota, suasana desa mendadak ramai oleh kabar bahwa seorang tamu penting akan datang. Anak-anak berlarian membawa kabar itu. Ibu-ibu berkerumun di warung. Bapak-bapak bersandar di pagar sambil bertukar gosip. Katanya si Jenderal Raffi mau datang ke balai desa buat acara penyerahan bantuan, ujar Pak Udin di depan warung kopi. "Raffi, maksudnya tukang sayur itu?" tanya salah satu warga. "Iya, tapi dia ternyata jenderal beneran. Loh, aku lihat di TV waktu acara di kota. Pangkatnya tinggi, bintangnya banyak," jawab Pak Udin sambil mengangguk mantap. Kabar itu membuat Nadia semakin gugup. Sejak kemarin ia sudah mendengar rumor bahwa Raffi akan datang dengan statusnya yang asli. Kali ini ia tidak akan melihatnya dari jauh seperti di acara kemarin. Kali ini mereka akan berada di satu tempat dan semua warga akan menjadi saksi. Pagi itu, balai desa dipenuhi warga. Kursi-kursi plastik berjejer. Panggung kecil didirikan di depan. Dihiasi bendera merah putih dan spanduk bertuliskan penyerahan bantuan sosial dan pembinaan keamanan desa oleh Jenderal Raffi. Nadia datang sebagai perwakilan kepolisian sektor desa. Seragamnya rapi. Wajahnya berusaha tenang. Meskipun di dalam dadanya seperti ada drum yang dipukul bertalu-talu. Tak lama, suara deru mesin mobil terdengar mendekat. 2 mobil SUV hitam memasuki halaman balai desa. Diikuti beberapa kendaraan pengawal. Pintu mobil depan dibuka. Seorang ajudan berseragam militer turun lebih dulu. Kemudian dari pintu belakang keluar seorang pria gagah dengan seragam militer lengkap. Pangkat bintang di bahunya memantulkan cahaya matahari. Sepatu hitamnya berkilau dan wajahnya tegas. Semua warga berdiri spontan, beberapa memberi hormat, yang lain hanya terpaku. Nadia menahan napas, tidak ada lagi keraguan.
Pria itu adalah Raffi. Bukan Raffi tukang sayur lusuh yang mendorong gerobak, tapi Raffi sang jenderal. Sosok yang pernah bermain di sawah bersamanya saat kecil dan yang baru saja ia hina habis-habisan beberapa hari lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Raffi terdengar lantang saat ia melangkah ke panggung. Terima kasih atas sambutan warga desa. Hari ini saya kembali bukan hanya sebagai petugas negara, tapi juga sebagai anak desa ini. Saya membawa bantuan dan harapan agar desa kita makin maju dan aman. Tepuk tangan menggema. Tapi di tengah keramaian itu, pandangan Raffi sempat terhenti pada Nadia. Sekilas, matanya menyiratkan sesuatu. Bukan kemarahan, tapi tatapan yang penuh arti. Acara berlangsung hikmat. Raffi membagikan bantuan, berfoto dengan warga, dan memberikan pengarahan soal keamanan. Sesekali ia berbicara dengan bahasa desa yang akrab, membuat semua orang merasa dekat dengannya. Namun bagi Nadia, setiap menit terasa seperti ujian. Ia berusaha fokus pada tugasnya sebagai poluan pengaman acara, tapi pikirannya tak henti memutar ulang kejadian di depan rumahnya. Bagaimana ia menatap Raffi dari ujung kaki sampai kepala? Bagaimana ia menertawakan mimpinya? Dan bagaimana warga ikut menertawakan? Setelah acara selesai, sebagian warga mulai pulang. Namun masih berada di halaman. Berbincang dengan beberapa tokoh desa, Nadia berdiri tidak jauh darinya, mencoba mengumpulkan keberanian. Akhirnya ia melangkah mendekat. Suaranya bergetar saat memanggil. Enam, Raffi menoleh sekilas senyum terukir di bibirnya. Nat, lama nggak ketemu lagi. Nadia menunduk menahan rasa malu. Enam, aku mau minta maaf soal kemarin. Aku salah sudah merendahkanmu. Aku gak tahu kalau Raffi mengangkat tangannya pelan, memotong kalimat itu. Nat, aku gak pernah mengharapkan kau menghormatiku karena pangkat atau jabatan. Kalau kau mau menghormatiku, lakukanlah karena siapa aku di dalam, bukan hanya karena seragam ini. Kalimat itu menusuk hati Nadia. Ia hanya bisa mengangguk, sementara rasa penyesalan semakin menggunung di dadanya. Namun, percakapan mereka belum selesai. Karena di balik kedatangan Raffi hari ini, ada kejadian yang akan membuat semua warga dan terutama Nadia benar-benar terdiam. Sebuah kejadian yang akan mengungkap siapa Raffi sebenarnya sepenuhnya. Siang itu setelah acara resmi selesai, sebagian besar warga sudah mulai meninggalkan balai desa. Namun, beberapa masih bertahan. Penasaran melihat dari dekat sosok Raffi yang kini mereka ketahui sebagai seorang jenderal. Nadia masih berdiri di dekat pintu masuk, memandangi Raffi dari jauh, hatinya penuh gejolak, ada rasa malu, kagum, sekaligus sesal yang sulit ia ungkapkan. Ia ingin sekali berbicara lebih lama, tapi di hadapan banyak orang, ia merasa kakinya terlalu berat untuk melangkah. Namun, kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Seorang tokoh desa, Pak Lurah tiba-tiba mengajak Raffi untuk berbicara di hadapan warga yang masih ada di sana. Jenderal, sebelum pulang kalau berkenan ceritakan sedikit tentang masa lalu jenderal di desa ini. Banyak warga yang belum tahu, apalagi anak-anak muda, ucap Pak Lurah sambil tersenyum lebar. Raffi sempat terdiam sejenak lalu menoleh kepada warga yang menunggu. Baiklah, kalau itu bisa menjadi pelajaran, saya akan ceritakan. Katanya tenang. Ia melangkah ke depan panggung kecil yang tadi digunakan untuk acara. Mikrofon di tangan. Matanya menyapu seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semua. Banyak yang baru tahu siapa saya sebenarnya. Saya memang lahir dan besar di desa ini. Saya tumbuh dari keluarga sederhana. Ayah saya seorang petani. Ibu saya jualan di pasar. Hidup kami jauh dari kata mewah, tapi kami punya kehormatan dan prinsip, ucap Raffi dengan suara mantap. Semua orang mendengarkan termasuk Nadia yang kini tak berkedip menatapnya. Bertahun-tahun lalu saya meninggalkan desa untuk masuk pendidikan militer. Perjalanan itu panjang dan berat. Saya tidak selalu berada di balik meja komando. Saya belajar langsung di lapangan, menghadapi segala macam situasi, bahkan menyamar dalam misi khusus. Lanjutnya, Raffi menarik napas lalu melanjutkan dengan nada lebih dalam. Beberapa bulan lalu saya kembali ke desa ini. Tapi bukan sebagai jenderal. Saya kembali sebagai tukang sayur keliling.
Banyak yang bertanya-tanya kenapa seorang jenderal mau melakukan itu? Alasannya sederhana. Saya sedang menjalankan misi mencari dan memutus jaringan peredaran narkoba yang mulai masuk ke desa-desa kecil. Dengan menyamar sebagai tukang sayur, saya bisa melihat langsung pergerakan mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Beberapa tampak terkejut. Bahkan ada yang saling pandang tak percaya. Raffi melanjutkan. Saat menyamar, saya merasakan kembali kehidupan sederhana. Saya bertemu lagi dengan banyak orang dari masa lalu saya. Ada yang menyambut dengan ramah, ada pula yang memandang rendah. Tapi itu tidak masalah. Karena saya tahu setiap orang menilai berdasarkan apa yang mereka lihat, dan saya tidak pernah menyesali penyamaran itu, walaupun harus menelan kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata itu membuat wajah Nadia memanas. Ia merasa setiap kalimat seperti diarahkan padanya. Walau Raffi tidak menyebut nama, Pak Lurah yang berdiri di samping panggung bertanya, "Jenderal, apa ada kejadian yang paling jenderal ingat selama menyamar?" Raffi tersenyum tipis lalu menatap ke arah kerumunan. "Ada. Beberapa hari sebelum misi selesai, saya memberanikan diri melamar seorang teman masa kecil, tapi saya ditolak mentah-mentah. Bahkan di depan orang banyak, saya dihina karena pekerjaan dan penampilan saya." Warga yang mendengar langsung terdiam. Mata mereka mencari-cari, mencoba menebak siapa yang dimaksud. Raffi menatap lurus ke arah Nadia yang kini tak sanggup menahan tatapan itu. Tapi saya tidak marah karena dari situlah saya belajar bahwa tidak semua orang siap menerima kita apa adanya. Dan saya tahu suatu hari kebenaran akan terungkap. Keheningan menyelimuti balai desa. Hanya suara angin yang terdengar menggoyangkan bendera di panggung. Nadia merasa lututnya lemas. Semua tatapan mulai mengarah padanya. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ingin rasanya ia menghilang dari tempat itu. Namun, Raffi mengalihkan pandangan dan menutup ucapannya. "Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menagih pengakuan atau minta maaf. Saya hanya ingin semua orang belajar bahwa menghargai orang lain tidak memerlukan alasan pangkat, jabatan atau harta. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi penolong kita suatu hari nanti." Tepuk tangan menggema. Meski beberapa orang masih terlihat tegang, Nadia menunduk dalam-dalam. Ia tahu di hadapan seluruh warga, Raffi baru saja mengingatkan sesuatu yang menusuk hatinya. Tapi ia juga sadar momen untuk memperbaiki semuanya belum hilang dan itu akan terjadi di kesempatan berikutnya. Sebuah momen yang akan menjadi klimaks cerita ini membuat semua orang benar-benar syok dan meninggalkan kesan yang tak akan dilupakan. Sore mulai merayap, matahari condong ke barat. Sinarnya membias di sela pepohonan di halaman balai desa. Acara resmi sudah selesai. Warga mulai bubar. Namun suasana masih menyisakan bisik-bisik. Beberapa orang sengaja memperlambat langkah. Tak ingin ketinggalan momen jika ada sesuatu yang terjadi lagi. Nadia berdiri di sudut halaman. Seragam poluannya rapi tapi hatinya berantakan. Ucapan Raffi di panggung tadi terus berputar di kepalanya seperti gema yang tak mau hilang. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang mengupas satu persatu lapisan gengsi dan kesombongannya. Ia tahu jika ia pergi sekarang, rasa bersalah itu akan terus menghantuinya. Dan satu-satunya cara untuk menenangkannya adalah dengan berbicara langsung di hadapan semua orang sebelum Raffi meninggalkan desa. Dengan napas tercekat, Nat melangkah ke arah Raffi yang sedang berbicara dengan Pak Lurah dan beberapa tokoh desa. Suara sepatunya terdengar jelas di telinga sendiri. Meski halaman dipenuhi suara warga yang masih bercakap-cakap, "Enam," panggilnya pelan. Raffi menoleh, wajahnya datar tapi matanya tenang. "Iya, Nat." Nadia menelan ludah. Pandangan warga mulai beralih pada mereka. Beberapa anak kecil berhenti bermain. Para ibu-ibu yang tadi sibuk mengobrol kini memperhatikan. "Aku mau bicara, tapi boleh di depan semua orang," kata Nadia. Suaranya sedikit bergetar. Pak Lurah yang menangkap situasi langsung memanggil warga yang masih ada. "Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar. Sepertinya ada yang mau disampaikan, Bu Nadia." Kerumunan kembali berkumpul di depan panggung kecil. Raffi berdiri tegak di sisi panggung. Sementara Nat naik satu anak tangga dan berdiri menghadap semua orang. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha menegakkan bahunya.
bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua warga yang saya hormati. Suara Nadia terdengar serak di awal, namun perlahan menguat. Beberapa hari yang lalu, saya melakukan kesalahan besar. Saya menolak lamaran seorang pria yang datang dengan niat baik. Hanya karena saya menilai penampilan dan pekerjaannya, saya bahkan menghina dan menertawakannya di depan orang banyak. Beberapa warga menunduk. Ada yang mulai sadar bahwa mereka ikut menertawakan saat itu. Nadia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Pria itu adalah Raffi, teman masa kecil saya. Saya tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu siapa dia sebenarnya. Dan hari ini saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang saya hina bukan hanya tukang sayur, tapi seorang jenderal, seorang pahlawan, seorang anak desa ini yang membawa nama baik kita semua. Air matanya mulai jatuh. Enam, di hadapan semua orang di sini, aku minta maaf. Aku menyesal telah merendahkanmu. Aku menyesal telah membiarkan gengsi menguasai hatiku. Maafkan aku. Enam. Kerumunan terdiam. Hanya suara angin sore yang berhembus membuat bendera di panggung berkibar pelan. Semua mata kini tertuju pada Raffi. Raffi melangkah maju, berdiri tepat di depan Nadia. Tatapannya lembut namun tegas. Nat, aku sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kau meminta maaf, aku tak pernah menyimpan dendam. Aku hanya berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang di sini. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang terlihat. Ia lalu menoleh ke warga yang mengelilingi mereka. Hari ini aku berdiri di sini bukan sebagai orang yang lebih tinggi dari kalian. Aku berdiri sebagai Raffi, anak desa yang pernah kalian kenal. Dan aku ingin kita semua belajar untuk saling menghargai apapun pekerjaan, apapun penampilannya. Tepuk tangan pelan mulai terdengar. Lalu semakin lama semakin riuh. Beberapa warga meneteskan air mata. Nadia menunduk. Air matanya terus mengalir. Dalam hati ia tahu luka yang ia tinggalkan di Raffi mungkin sudah sembuh. Tapi rasa malunya sendiri akan menjadi pengingat sepanjang hidup. Sore itu, Raffi meninggalkan balai desa dengan langkah tegap, diiringi hormat dari warga dan tatapan penuh kagum. Dan bagi Nadia, hari itu menjadi bab yang mengubah caranya memandang dunia selamanya. Pesan-pesan dari cerita tukang sayur yang ternyata jenderal. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Penampilan tidak selalu mencerminkan kemampuan, kepribadian, atau derajat seseorang. Di balik kesederhanaan bisa tersembunyi kekuatan dan kebesaran hati yang luar biasa. Hargai setiap orang, apapun pekerjaannya, semua pekerjaan memiliki nilai dan kehormatan. Tidak ada pekerjaan yang pantas dihina. Selama dilakukan dengan cara yang halal dan jujur, kesombongan dan gengsi dapat menutup hati untuk melihat kebaikan orang lain. Rasa lebih tinggi dari orang lain sering membuat kita melewatkan kesempatan untuk mengenal hati yang tulus. Kesempatan untuk meminta maaf adalah anugerah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di hadapan orang yang telah disakiti. Kejujuran dan kerendahan hati akan selalu dihargai. Raffi membuktikan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukan hanya pada pangkat atau jabatan, tetapi pada kemampuannya memaafkan dan menghargai orang lain. Jangan pernah meremehkan masa lalu seseorang. Orang yang sederhana hari ini bisa saja memiliki perjalanan hidup yang luar biasa di masa lalu, atau sedang menapaki jalan menuju kesuksesan besar. Kebaikan akan selalu mengalahkan hinaan. Walau pernah dihina, Raffi tetap membalasnya dengan nasihat bijak, bukan dendam. Ia tahu jika ia pergi sekarang, rasa bersalah itu akan terus menghantuinya. Dan satu-satunya cara untuk menenangkannya adalah dengan berbicara langsung di hadapan semua orang sebelum Raffi meninggalkan desa. Dengan napas tercekat, Nat melangkah ke arah Raffi yang sedang berbicara dengan Pak Lurah dan beberapa tokoh desa. Suara sepatunya terdengar jelas di telinga sendiri. Meski halaman dipenuhi suara warga yang masih bercakap-cakap, "Enam," panggilnya pelan. Raffi menoleh, wajahnya datar tapi matanya tenang. "Iya, Nat." Nadia menelan ludah. Pandangan warga mulai beralih pada mereka. Beberapa anak kecil berhenti bermain. Para ibu-ibu yang tadi sibuk mengobrol kini memperhatikan. "Aku mau bicara, tapi boleh di depan semua orang," kata Nadia. Suaranya sedikit bergetar.
Pak Lurah yang menangkap situasi langsung memanggil warga yang masih ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebentar. Sepertinya ada yang mau disampaikan, Bu Nadia. Kerumunan kembali berkumpul di depan panggung kecil. Raffi berdiri tegak di sisi panggung. Sementara Nat naik satu anak tangga dan berdiri menghadap semua orang. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha menegakkan bahunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua warga yang saya hormati. Suara Nadia terdengar serak di awal, namun perlahan menguat. Beberapa hari yang lalu, saya melakukan kesalahan besar. Saya menolak lamaran seorang pria yang datang dengan niat baik. Hanya karena saya menilai penampilan dan pekerjaannya, saya bahkan menghina dan menertawakannya di depan orang banyak. Beberapa warga menunduk. Ada yang mulai sadar bahwa mereka ikut menertawakan saat itu. Nadia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. Pria itu adalah Raffi, teman masa kecil saya. Saya tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu siapa dia sebenarnya. Dan hari ini saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang saya hina bukan hanya tukang sayur, tapi seorang jenderal, seorang pahlawan, seorang anak desa ini yang membawa nama baik kita semua. Air matanya mulai jatuh. Enam, di hadapan semua orang di sini, aku minta maaf. Aku menyesal telah merendahkanmu. Aku menyesal telah membiarkan gengsi menguasai hatiku. Maafkan aku. Enam. Kerumunan terdiam. Hanya suara angin sore yang berhembus membuat bendera di panggung berkibar pelan. Semua mata kini tertuju pada Raffi. Raffi melangkah maju, berdiri tepat di depan Nadia. Tatapannya lembut namun tegas. Nat, aku sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kau meminta maaf, aku tak pernah menyimpan dendam. Aku hanya berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang di sini. Jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang terlihat. Ia lalu menoleh ke warga yang mengelilingi mereka. Hari ini aku berdiri di sini bukan sebagai orang yang lebih tinggi dari kalian. Aku berdiri sebagai Raffi, anak desa yang pernah kalian kenal. Dan aku ingin kita semua belajar untuk saling menghargai apapun pekerjaan, apapun penampilannya. Tepuk tangan pelan mulai terdengar. Lalu semakin lama semakin riuh. Beberapa warga meneteskan air mata. Nadia menunduk. Air matanya terus mengalir. Dalam hati ia tahu luka yang ia tinggalkan di Raffi mungkin sudah sembuh. Tapi rasa malunya sendiri akan menjadi pengingat sepanjang hidup. Sore itu, Raffi meninggalkan balai desa dengan langkah tegap, diiringi hormat dari warga dan tatapan penuh kagum. Dan bagi Nadia, hari itu menjadi bab yang mengubah caranya memandang dunia selamanya. Pesan-pesan dari cerita tukang sayur yang ternyata jenderal. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Penampilan tidak selalu mencerminkan kemampuan, kepribadian, atau derajat seseorang. Di balik kesederhanaan bisa tersembunyi kekuatan dan kebesaran hati yang luar biasa. Hargai setiap orang, apapun pekerjaannya. Semua pekerjaan memiliki nilai dan kehormatan. Tidak ada pekerjaan yang pantas dihina. Selama dilakukan dengan cara yang halal dan jujur, kesombongan dan gengsi dapat menutup hati untuk melihat kebaikan orang lain. Rasa lebih tinggi dari orang lain sering membuat kita melewatkan kesempatan untuk mengenal hati yang tulus. Kesempatan untuk meminta maaf adalah anugerah. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di hadapan orang yang telah disakiti. Kejujuran dan kerendahan hati akan selalu dihargai. Raffi membuktikan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukan hanya pada pangkat atau jabatan, tetapi pada kemampuannya memaafkan dan menghargai orang lain. Jangan pernah meremehkan masa lalu seseorang. Orang yang sederhana hari ini bisa saja memiliki perjalanan hidup yang luar biasa di masa lalu, atau sedang menapaki jalan menuju kesuksesan besar. Kebaikan akan selalu mengalahkan hinaan. Walau pernah dihina, Raffi tetap membalasnya dengan nasihat bijak, bukan dendam.